Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SD Islam Terpadu Nurul Ansor, yang saya hormati teman-teman rekan guru TK dan SD Islam Terpadu Nurul Ansor, serta narasumber Bu Ima CGP Angkatan 5 dari TK Islam Nurul Ansor. Baiklah teman-teman, pada siang hari ini kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena dapat menghadiri undangan kami dalam rangka berbagi aksi nyata budaya positif. Nah, sebelum acara dimulai, mari kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah dengan harapan acara ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho Allah serta barokah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Kami sampaikan terima kasih. Dilanjutkan acara yang berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SD Islam Terpadu Nurul Ansor kepada yang terhormat Bapak Sutipyo SPD MPD. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Calon guru penggerak yang pertama Ibu Ima Nurfiatin SPD serta Ibu Muzayyana SPDI. Yang saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru baik dari SD dan TK Islam Ansor. Alhamdulillahirabbil alamin, kita pada siang hari ini luar biasa nikmat Allah yang kita terima, yaitu nikmat barokah umur dan nikmat sehat. Mudah-mudahan dengan ini semuanya kita semakin cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tanpa tercurahkan karena junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, alhamdulillah pada saat hari ini kegiatan yang luar biasa Bapak Ibu semuanya. Ini semacam bukan pelatihan tapi seminar pendidikan. Ini sangat penting. Ketika saya disampaikan oleh Bu Muzai menceritakan bagaimana guru penggerak dan materi-materi yang dipelajarinya, saya menyimak, ternyata isinya luar biasa. Hal inilah hal yang baru ini, kekinian ini, maka wajib untuk diseminasikan kepada kita semuanya, pada Bapak Ibu guru. Kita sebagai guru harus selalu siap menerima perubahan apapun. Ini pun bekal Bapak Ibu nanti ke depan, dan juga bekal Pak juga ke depan sebagai kepala sekolah. Ketika Pak tanya, Pak tidak pernah malu untuk selalu bertanya kepada calon guru penggerak yang sudah mendapat ilmu yang luar biasa ini. Ini Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu semuanya rugi kalau Bapak Ibu tidak mengikuti pelatihan ini. Saya sudah motivasi teman-teman, ayo ikuti. Ketika nanti ilmu baru ini kita terima dengan baik, maka harapannya adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mengimplementasikan pada anak-anak kita. Karena guru harus berubah. Guru harus punya, intinya guru ini harus betul-betul profesional. Guru ini harus bisa mengelola pendidikan di kelas dengan baik. Makanya Bapak Ibu semuanya, dengan adanya kurikulum baru, kurikulum merdeka ini, kita betul-betul untuk menyiapkan anak didik kita ke depan.
menyesuaikan dengan kondisi zaman. Kondisi zaman kita bukan kondisi zaman yang semakin mundur, tapi kondisi zaman ke depan adalah kita berada di dalam era teknologi. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, kita harus siap sebagai guru apapun itu. Makanya teman-teman calon guru penggerak ini luar biasa Bapak Ibu. Saya dapat penjelasan dari buku saya, Bu Haji Imam masih saya belum dapat. Mungkin sudah diwakili oleh buku saya. Ternyata ya Allah, ini hal-hal yang baru bagi saya. Tentunya juga kalau teman-teman menyimak hasil ini tentunya juga baru. Namun ini kalau kita terapkan betul-betul pada anak-anak, maka apa yang menjadi tujuan pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila agar benar-benar bisa terwujud, minimal kita mulai dari sekolah kita. Ini Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah lagi kita merasa risih terhadap perubahan pendidikan. Ayo, guru-guru Ansor wajib untuk berubah dan siap untuk menerima perubahan apapun di dalam dunia pendidikan. Ikuti kegiatan ini dengan baik, nanti hasilnya implementasikan kepada anak-anak kita. Kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Ini mungkin motivasi Pak Elio. Selamat untuk teman-teman semua mengikuti ini, dan selamat bagi calon guru penggerak. Mudah-mudahan calon guru penggerak yang dari Ansor ini, baik Bu Haja Imam ataupun Bu Zena, nanti betul-betul menjadi guru penggerak yang ada di Nurul Ansor. Demikian kurang lebihnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, saya di sini juga selaku moderator. Saya Muzayana, CGP Angkatan 5. Saya sebagai guru agama di SD Islam Terpadu Nurul Ansor. Saya sebagai moderator juga sebagai narasumber kedua. Sedangkan narasumber pertama kita yaitu Ibu Iman Nuri Fatih SPD. Beliau guru di TK Islam Nurul Ansor. Beliau juga calon guru penggerak Angkatan 5 sama dengan saya. Di sini kami akan melakukan diseminasi mengenai budaya positif. Ibu yang berbahagia, saya mengutip dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, sejatinya hanya menuntun, tidak lebih dari menuntun. Apa yang dituntun? Menuntun kodrat yang sudah ada pada anak. Setiap anak sudah memiliki kodratnya masing-masing. Seperti itu. Kita sebagai seorang guru tidak bisa merubah kodrat yang ada. Kita hanya bisa menunjukkan, kita hanya bisa menuntun mereka menjadi manusia yang selamat. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu manusia yang merdeka. Bagaimana manusia yang merdeka? Yaitu yang selamat jiwanya, selamat raganya, dan bahagia jiwanya. Itu tujuan pendidikan kita. Jadi mari kita merubah paradigma kita yang semula kita tahu bahwa sebagai seorang guru ini untuk membentuk, menciptakan seorang anak sesuai dengan keinginan kita. Itu sudah kita rubah pola pikir itu, bahwa kita hanya menuntun kodrat yang ada pada anak, sehingga anak yang memiliki kodratnya masing-masing yang berbeda. Jadi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa ada dua kodrat, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya kodrat yang memang sudah dimiliki oleh anak itu sendiri, dari keluarganya, dari tempat tinggalnya, sejak lahir. Kodrat yang memang sudah ada pada anak. Kodrat zaman ini sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti itu. Nah, baik, untuk itu kami serahkan kepada Bu Ima sebagai penyaji pertama untuk menyampaikan materi, di mana waktu kita sepakati sebanyak 15 menit untuk penyampaian materi ya Bu Ima. Materi 1 15 menit, materi 2 juga 15 menit. Selebihnya nanti kita akan sharing. Baik Bu Ima, kami persilahkan. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Zayana, dan alhamdulillah saya sangat bersyukur pada hari ini bisa berkolaborasi
antara guru TK dan guru SD. Nah, sebelum kita memulai, kita ice breaking dulu ya teman-teman ya. Mohon maaf, mohon izin kita di sini hanya berbagi. Jadi karena kebetulan saya dan ibu saya yang dapat duluan, maka berbagi. Bukan tidak bermaksud menggurui, hanya karena ini adalah kita berbagi sharing dan sebagai tugas dari guru penggerak sehingga kita bisa mengimbaskan aura positif yang sudah kami dapatkan di CGD. Baik, sekarang sudah siang. Selamat siang. Siang. Tapi kalau saya bilang selamat siang, ibu-ibu semua jawabnya pagi, gitu ya. Jadi semangatnya biar pagi. Meskipun waktunya siang, semangatnya Ya, tetap pagi. tetap pagi. Nanti kalau saya bertanya buat apa kita di sini, bersenang-senang. Kenapa bersenang-senang? Karena dalam belajar kita harus bahagia, kita harus happy. Jadi ketika sudah mindset kita, perasaan kita, rasanya itu bahagia, mau belajar, itu insya Allah akan terserap dengan baik. Oke? Ya. Selamat siang. Pagi. Buat apa kita di sini? Bersenang-senang untuk kita semua. Sebelum saya mulai, saya mau membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini saya juga dapatkan bersama Bu Zai bahwa kita juga harus menerapkan kepada anak-anak di kelas kita. Kita membuat kesepakatan. Yang membuat bukan guru, tapi yang membuat adalah murid-murid. Monggo kita juga di sini langsung praktek. Kita akan membuat keyakinan kelas. Nanti saya akan jelaskan apa sih bedanya peraturan dan keyakinan. Apa sih bedanya peraturan kelas dan kesepakatan kelas. Begitu. Mungkin ada yang bisa ngasih masukan kesepakatan kita, kelas kita apa di sini? Tidak boleh main HP. Silent HP, setuju? Baik, saya juga silent HP, lupa belum bisa lah. Yang pertama silent HP, yang kedua Tidak boleh makan minum. boleh dong, Jangan keluar masuk. tidak keluar masuk. Aja masuk keluarnya. Lalu aktif ya, saya mohon ibu-ibu semua berperan aktif. Jadi kita ini bukan saya langsung mulai ngajarin enggak, tapi kita berperan aktif saling berbicara. Ada take and give. Jadi saya ulangi lagi kesepakatan kelas kita. Yang pertama saya HP, yang kedua tertib, dan yang ketiga kita berperan aktif. Setuju? Sepakat? Setuju. Baiklah. Saya di sini kebagian dari eksplorasi konsep ini. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Keyakinan kelas bagian itu. Nah, bagiannya Bu Zai. Saya dari restitusi. Oh ya, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Oke. Baiklah, kayaknya yang aneh. Ini ya. Bapak Ibu sebagai seorang guru, benar katanya Bu Zai, kita di sini diibaratkan sebagai seorang petani. Sekolah ini adalah lahan bagaimana guru untuk menyuburkan tanah. Caranya itu bagaimana? Kita sebagai guru dan murid-murid ibaratnya itu bulir-bulir jagung. Jadi kan jagung ada macamnya, ada B7 ya, ada yang berkualitas bagus, ada yang berkualitas tidak bagus. Jadi murid-murid itu tergantung dari petani yang menyemai. Seandainya petani itu memberikan pupuk, pengairan, cahaya matahari dengan tepat terhadap perbedaan jagung itu, maka jagung itu walaupun kualitasnya tidak bagus, maka akan tumbuh menjadi kualitas yang baik. Begitu pula sebaiknya. Seandainya bulir-bulir jagung itu adalah bulir jagung yang berkualitas, tapi dipegang oleh seorang petani yang bertangan dingin, tidak peduli, maka jagung itu
bisa saja tumbuh dengan tidak baik walaupun kualitasnya baik dan super. Ibaratnya seperti itu. Jadi kita lahan harus bagus, biji-biji tanaman, biji-biji jagungnya juga bagus, yang menuai kita sebagai guru. Petani itu sebagai guru, jadi harus memahami perbedaan dari anak didik kita. Baiklah, budaya positif. Mungkin ada yang mau ngasih masukan, kira-kira apa sih budaya positif itu? Ada yang bisa sharing? Kira-kira apa sih budaya positif? Kenapa kok bukan budaya negatif? Nah, itulah ya. Itulah budaya positif adalah salah satu tanggung jawab seorang guru. Jadi tanggung jawab sebagai guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang mendukung saling belajar, saling bekerja sama, dan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, pertanyaannya, PR-nya, bagaimanakah dapat menciptakan sebuah budaya positif di lingkungan sekolah kita? Apa strategi yang akan kita pilih? Bagaimana kita menerapkan disiplin positif? Apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Sudah ada gambaran bagaimana, ayo kita membayangkan lingkungan sekolah kita, bagaimana hubungan antara guru, hubungan murid dengan murid, hubungan guru dengan murid. Itu juga termasuk di dalam budaya positif. Kira-kira ada yang masukkan nggak? Kebiasaan-kebiasaan apa sehingga tercipta budaya positif di lingkungan sekolah kita? Mungkin Bu Iin, Bu Rindang. Berkata baik, membuang sampah pada tempatnya, membiasakan bersikap tunduk kepada yang lebih tua, sikap hormat kepada yang lebih tua. Benar sekali ya, terima kasih Bu Rindang dan Bu Inaya. Semuanya itu baik. Jadi budaya positif itu tidak bisa kita bentuk salabim abracadabra. Budaya positif itu akan terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan di sekolah sehingga membuat karakter kepada anak-anak. Nah, tentunya salah satu hal yang paling penting adalah ini, Ibu-ibu. Kadang kita, Bapak Ibu ya, kita tidak tertanam di dalam diri kita. Hal yang sangat penting yaitu kita perlu menghilangkan rasa takut dalam diri murid-murid kita, sehingga mereka merasa aman, merasa nyaman berada di sekolah. Ya, adalah suatu ketika anak-anak membuat kesalahan itu sebenarnya adalah sebuah proses dari pembelajaran itu sendiri. Jadinya ketika anak buat salah jangan langsung dihukum gitu ya. Jadi kita selama ini kan memberi hukuman. Nanti kita akan bicarakan hukuman-hukuman seperti apa sih yang sebenarnya anak butuhkan, yang membuat anak tidak merasa tersakiti, yang membuat anak merasa positif dan tidak memberikan image gagal kepada dirinya. Jadi walaupun anak-anak melakukan kesalahan, bagaimana hukuman yang tepat yang harus guru berikan kepada murid-murid supaya mereka tidak down ya, tidak tersakiti. Nah, murid bahagia belajar. Jadi sekarang sudah banyak di sekolah lain menggerakkan, ada yang sekolah menyenangkan ya. Kita ketahui kayaknya SMK negeri itu ada SMK Negeri Panji, menulis besar-besar di posternya itu sekolah menyenangkan. Ada lagi saya pernah baca Kasmaran belajar. Jadi bagaimana biar anak-anak Kasmaran. Siapa yang sedang Kasmaran di sini? Ada yang lagi jatuh cinta? Banyak di sini. Banyak ya Pak Isan. Nah, ada yang lagi rindu Kasmaran ya. Nah, kita sekarang sudah memasuki eksplorasi konsep budaya positif. Yang pertama, kita akan bermain cobalah bukan. Jadi saya akan meminta Bu Rindang bersama Bu Rina berpasangan dua-dua ya. Berpasangan dua-dua dengan teman sebelah
Yang A, ada yang A, ada yang B. Yang A harus menggenggam tangannya. Berpasangan. Menggenggam tangannya. Saya beri contoh, Bu Rida mau menggenggam tangannya. Anggap di dalam tangan ada sesuatu yang sangat berharga. Entah itu berlian, entah itu apa. Pokoknya sangat berharga dalam hidup. Tugasnya Bu Rina adalah merayu Bu Rindang. Bagaimana supaya Bu Rindang mau membuka kepalanya. Boleh dikasih iming-iming, nanti kita kasih uang. Boleh, kamu cantik deh, kamu baik hati, aku akan menjaga rahasiamu. Silakan. Oke, dicoba ya, dicoba. Anggap menggenggam, satu berusaha membuka. satu berusaha. Anggap tangannya itu paling berharga. Boleh disentuh. Jadi di dalam tangan ini anggap anak kita. Boleh kasih waktu 20 detik. Boleh dengan kata-kata, boleh dengan tangan, mungkin mau maksa buka, monggo ya. Dirayu. Yang menggenggam berhak menahan genggamannya atau membuka terserah. Terserah. Ayo silakan. Tahu nggak apa itu rasanya juga? Baik hati. Mana kau gampang dia lah tu buka dulu. Dia kan kau pula buka dulu. Ya dia. Bagaimana sudah? Sudah ada yang berhasil? Sudah mau ya? Saya mau minta penjelasan dari dua. Satu yang berhasil dibuka dan satu yang tidak berhasil dibuka. Tidak ada yang berhasil. Siapa berhasil? Saya Bu. Pak Ihsan ya? Berhasil dirayu sama Dirayu Bu, pinter ngerawinya nih Bu. Benar berhasil. Sekarang saya mau tanya kepada Pak Ihsan. Kenapa Pak Ihsan mau dibuka genggaman tangannya? Padahal itu ada hal yang sangat berharga buat Bapak. Dia tahu kelemahan saya Bu. Sehingga dikasihkan ya? Iya. Kalau wes pasrah gitu ya. Iya, sudah ada. Ya Bapak, saya mohon izin kepada Pak Yoyo. Pak Yoyo kenapa kok dirayu-rayu sama Bu Ilmi padahal belum cantik sekali? Kok tidak mau Pak Yoyo? Kok tidak mau membuka Pak Yoyo? Sebelumnya Pak tuh mau. Mau terus sudah. Kayaknya kayak mau. Kenapa Pak Yoyo alasannya kok tetap digenggam barang berharga di tangan? Ya lebih berharga dong. Prinsip ya Pak. Karena ingin mempertahankan. Iya, kan ada alasannya. Kenapa kok dipertahankan? Ya sesuatu karena ya Sesuatu yang sangat berharga tidak akan diberikan. Nah, itulah yang dikenalkan oleh teori kontrol Dr. William Glasser, bahwa sesungguhnya yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Ketika Pak Ihsan menyerahkan pasrah ya, karena dia tahu kelemahannya hati-hati, dia berada pada kontrolan orang lain. Pak Ihsan pasti punya alasan memberikan sesuatu. Mungkin dia memberikan sesuatu itu karena mungkin dia ini berharga buatku, tapi mungkin jika bermanfaat untuk teman saya ikhlas memberikan. Jadi sesuai kebutuhan. Namun yang memberi kontrol, yang memegang kontrol adalah tetap diri sendiri. Nah, ini sesuai sama pun dengan murid-murid kita di kelas. Ya, teori kontrol Dr. William Glasser mengatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi ya, guru mengontrol murid itu sebenarnya hanya ilusi. Itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Tidak akan lama Bu. Jadi
ilus itu ya, mengontrol muda tidak akan lama. Saya di sini tertib patuh di rumah, kalau bukan dari dirinya sendiri, kembali lagi ke sifat aslinya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini adalah sebuah seperti hadiah, seperti bujukan hadiah. Terkadang kita memberikan hadiah yang maju duluan, Bu Ima kasih permen, ya itu ilusi sebenarnya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut, namun dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya, tapi ketika dia nanti sudah di luar jangka waktu, di luar bersama gurunya, dia akan mengulanginya lagi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita sebagai guru kalau ada murid melakukan kesalahan, semakin membuat murid itu merasa bersalah. Saya kecewa sama kamu. Jadi murid itu jangan kecewa sama saya, sebenarnya nangis dalam hati. Jadi membuat kritik ya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit ya bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suatu halus, dengan suara halus ya. Guru kecewa sama kamu, nah kamu kok kayak gini terus tiap hari. Siapa yang sering kayak gitu? Saya dulu juga sering kayak gitu. Kita banyak kok. Jadi kita ini budaya positif ini tidak bisa langsung kita terapkan. Bisa bagaimana terjadi. Setidaknya kita sudah punya ilmunya. Tidak mudah. Ini hanya teori memangnya. Tapi ketika kita sebagai guru di kelas menghadapi anak-anak yang heterogen bermacam karakter, memang membutuhkan sebuah seni. Bagaimana mengontrol emosi, memahami kebutuhan dasar anak-anak kita semua. Lalu yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi tidak ada, itu hanya ilusi katanya Dr. Williams. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Saya bacakan sebentar. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Mungkin Bapak Ibu ada gambaran apa yang harus kita ubah dari teori sebelumnya ke teori kontrol. Dari kata-kata ini, apakah kita bisa merubah orang lain? Tidak bisa. Berarti yang harus dirubah siapa? Kita sendiri. Kita sendiri, benar. Nah, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya. Ketika stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, tapi kontrol diri kita untuk berbicara. Oh, kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan saya dengan Muza itu berbeda. Ketika stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama, kontrol diri kita. Oh, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Kontrol diri kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi saya mulai saat ini hanya Anda yang bisa, hanya diri saya yang bisa mengontrol diri saya. Ibaratnya ketika saya suka warna merah, saya tidak bisa memaksa Bu Muzair untuk juga menyukai warna merah. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus sadar dari diri sendiri. Oh, orang itu berbeda, orang itu tidak harus sama dengan saya. Jadi dengan begitu ketika manusia bisa berdamai dengan dirinya sendiri, maka insya Allah kita juga bisa berdamai dengan orang lain. Baiklah.
Di mana ada kemerdekaan? Disiplin. Disiplin positif itu menurut Ki Hajar Dewantoro adalah di mana anak-anak merasa merdeka. Nyambung nggak disiplin dan merdeka? Menurut Bapak Ibu nyambung disiplin dan merdeka? Nggak nyambung. Mungkin kemerdekaan di sini bukan kemerdekaan apa ya? Kemerdekaan di sini adalah, saya bacakan menurut Ki Hajar Dewantoro, pemikiran konsepsi keteladanan, sikap merdeka. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, bagaimana maksudnya? Di sini adalah disiplin positif. Ada perbedaan disiplin dan disiplin positif. Pada disiplin kemerdekaan itu tidak ada. Sedangkan pada disiplin positif kemerdekaan itu ada. Mungkin ada yang punya gambaran? Saya beri contoh ya. Tadi seorang anak ketika kita berbaris, ada seorang anak TK dan SD berbaris di depan kelas. Ketika diiming-iming hadiah, kamu nanti tak kasih permen, masuk tapi yang tertib. Itu disiplin atau disiplin positif? Disiplin saja. Nah, ketika disiplin positif, anak itu sudah tidak usah dikasih permen, sudah berdiri sendiri lalu karena ada kemauan intrinsik, kemauan dari dalam diri. Seperti halnya kita kan ini di TK dan SD Islam Nurul Ansor ya. Saya kira untuk menerapkan disiplin positif sangat mudah sekali. Karena contohnya kita selalu mengembalikan kepada Allah dan Rasulullah. Jadi ketika kita tahu keimanan dan ketakwaan kita sudah cukup tinggi dan kita wajib menanamkan kepada anak didik kita, kamu harus menghormati guru. Kenapa? Karena Allah mencatat, Rasulullah ada malaikat yang akan mencatat ketika kamu tidak bisa bersikap baik. Jadi walaupun di luar sekolah, mereka juga tidak hanya akan menghormati guru, tapi menghormati orang yang lebih tua. Itu ditanamkan dari dalam diri. Ketika saya kan pengalaman di TK ya, ketika membuat circle time berdoa, biasanya anak TK gimana ya Ibu? Mungkin ada yang mau daftar guru TK gitu ya? Aduh, guru TK tidak bisa bingung, anak TK tidak bisa bingung. Tapi bagaimana cara? Saya sebenarnya tidak menyadari bahwa itu yang saya lakukan adalah memberikan disiplin positif. Saya baru sadar sekarang setelah saya jadi CGP. Dari dulu-dulunya saya bilang, ayo kita berbicara sama siapa? Berbicara sama Allah dulu. Gimana sikapnya berbicara sama Allah? Sikapnya yang baik. Kita kalau berdoa siapa yang mengabulkan? Kalau misalnya kamu pilih sepeda baru, mana mampu? Papa yang berikan. Saya bilang, uangnya itu dari siapa? Kerja guru. Pekerjaan itu siapa yang ngasih? Dia mereka. Bos. Pekerjaan itu uang semuanya sebenarnya dari Allah. Saya bilang, saya ajarkan ketauhidan. Walaupun itu mendasar ya. Jadi kalau kamu mau minta sesuatu, minta sepeda baru, minta rumah yang besar, minta mainan apapun, bilang sama Allah, tapi sikapnya yang busuk. Kayak kamu mau minta sama Bima, kalau sikapnya tidak sopan, ada Bima kasih. Jadi ketika berdoa itu ya, ayo kita mau berbicara dengan siapa? Allah, gimana sikapnya berdoa yang baik busuk. Baik, minta doanya ya Allah, aku minta rumah yang ada kolam renangnya ya Allah. Aku minta yang tingkat kayak hotel ya Allah. Ya Al-Fatihah. Itu busuk sampai bentuk kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sampai Al-Fatihah sampai amin. Busuk daripada saya diam. Dari tadi gimana Bu Ima ini suruh terek sama saya duduk sini. Nanti nggak dapat jalankan 1 menit. 10 detik lari lagi ke sana ke sini. Ya Allah, setelah saya sadar, oh ternyata budaya positif itu ditanamkan dari dalam diri sendiri. Oh, kita ini nanti dicatat loh sama Allah. Yang nggak mendengarkan Bu Ima dicatat. Jadi kalau malaikat aku dan dicatat sama malaikat, mencatat ada malaikat mencatat kebaikan, ada mencatat keburukan. Takut dah, maksudnya bukan takut ya. Mereka sadar kan bahwa ada Allah dan Rasulullah, ada para malaikat yang akan mencatat. Jadi disiplin positif kalau menurut saya sih
insya Allah tidak akan terlalu lelah dalam menerapkan budaya positif. Ini artinya, nah sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi insintrik, jadi insintrik bukan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini seperti apa? Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, maka nilai-nilai itu, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi bisa disebutkan. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpikiran global, bergotong dan kreatif. Baiklah. Nah, saya lanjut, itu tadi disiplin. Jadi saya refleksikan kembali apa disiplin positif, ibu-ibu. Ayo pilih. Disiplin ya, kesadaran yang tumbuh dari dalam diri. Tepuk tangan buat Bu. Jadi menumbuhkan kesadaran dari dalam diri sendiri. Baik, itu disiplin positif. Sekarang teori motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia ini, saya mau nanya dulu, kita pakai helm di jalan raya itu motivasinya apa ya, ibu? Keselamatan. Ada aturan. Hah? Aturan. Ada yang karena takut ditilang? Iya. Nah, jadi itu kalau takut ditilang berarti itu motivasi insintrik apa eksintrik? Eksternal dan internal. Jadi kalau sudah kita mencapai biar saya selamat, itu berarti internal dari dalam diri. Mau ada polisi, tetap pakai helm. Tetapi kalau cuma takut ditilang, kalau ada polisi aja, saya juga kadang heran, ada orang yang sepeda motor, helmnya ditaruh di pangku. Kalau ada polisi baru dipakai. Berarti itu takut ditilang. Iya. Nah, ada beberapa teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya dia akan berkata, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dia biasanya akan berkata, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, saya kalau diopain, kalau dapat imbalan baru saya mau melakukan. Itu motivasi apa? Eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu baru motivasi internal. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi insintrik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan melandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Nah, sekarang saya mau bertanya, apa bedanya hukuman dan penghargaan? Hukuman dan penghargaan. Ya, kalau hukuman, ya. Sebagai seorang guru, ketika murid akan melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Tolong disimak ya. Menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya baik-baik. Mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang harusnya tidak kamu lakukan? Mengkritik dan mendiamkannya. Pernah ibu-ibu
antara salah satu yang ini? Ya. Pasti pernah. Pasti pernah. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid akan merasa menjadi anak yang gagal. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon bila ada murid kita melakukan sesuatu? Makanya simak dengan baik, nanti akan dijelaskan oleh guru saya. Nah, saya akan memberikan suatu kasus ya. Satu kasus. Saya bacakan dulu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid akan mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi kalau kita memberikan sesuatu, kamu nanti kalau belajar tak kasih uang, kamu nanti kalau dapat juara 1 tak berikan sepeda, kamu nanti kalau begini selalu saja diberikan hadiah. Ini ya, soalnya saya bacakan. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat selesai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu. Karena Bu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang lama, akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Ini saya sering lakukan dulu, tak kasih stiker anak-anak. Bisa tempel di tangannya, yang bagus tak kasih stempel sentuh anak. Lalu suatu saat Bu Anas Bu Anas mengiming-iming siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Bagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Namun beberapa minggu Bu Anas izin tidak masuk karena sakit. Nah, Bu Anas digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker itu dan benar saja pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk. Apa yang terjadi? Yang terjadi anak-anak karena tidak dapat stiker tidak tertib lagi. Mengapa? Karena motivasinya adalah motivasi ekstrinsik. Baiklah, itu tadi tentang disiplin dari saya. Nah, langkah-langkahnya ada sebuah langkah yang ini menjadi poin sangat penting. Bagaimana kita menerapkan disiplin positif pada anak yang dinamakan restitusi. Nanti langkah-langkahnya akan dijelaskan secara detail oleh rekan CGT saya, Bu Muzayana. Kepada Bu Muzayana saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Ima dan teman-teman semua yang masih setia membersamai kami. Baik, kok sepertinya hening sekali ya. Coba tepuk 1, tepuk 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, tepuk setan. Budita yang paling bisa ya. Kenapa kok? Karena kadang kita kalau ditakut-takutin sama ibu ada setan. Kayak gitu. Kalau ditakut-takutin dulu orang tua kita biasa sering begitu ya. Apa kita juga melakukan itu pada anak-anak kita? Gitu kan? Ya, baik. Hanya sekedar mencairkan suasana. Kita sudah masuk kepada restitusi. Restitusi ini bagi saya sebelum ini menjadi hal yang sangat asing dan sangat baru. Entah bagi Bapak Ibu di sini semuanya. Sama ya, masih sangat asing. Ya, sambil lalu bisa sambil dibaca di sini. Apa itu restitusi? Restitusi saya tidak bisa membuat definisi sendiri karena sudah ada ilmuwan yang mendefinisikan. Katanya Gosen, yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, baik, di sini kita berbicara tentang murid yang berbuat salah. Murid yang berbuat salah. Seringkali kita menghadapi murid yang berbuat salah itu dihukum. Itu dihukum. Dak guru SD, dak guru TK, dak guru matematika, dak guru agama,
semuanya. Kalau ada yang berbuat salah, anak-anak dihukum. Entah itu dihukum berdiri di depan atau menulis kosakata yang banyak dan lain sebagainya, dihukum. Padahal, oh iya, gimana? Oh iya, lanjut. Baik, padahal itu tidak tepat. Seharusnya ketika anak berbuat salah, bagaimana kita menciptakan kondisi untuk agar supaya anak itu sadar akan kesalahannya dan bisa memperbaikinya, sehingga dia tidak merasa terasingkan. Kadang ya, anak kita salah, misalkan Lanyala berbuat salah kepada teman sebangkunya, sehingga kita panggil dia ke depan, berdiri di depan, entah itu dimarahi ataukah dijewer atau disuruh hukum apa, sehingga dia berbeda dengan teman yang lainnya. Yang lain duduk, kok ya itu berdiri, berbeda kan, asing. Seharusnya tidak begitu di dalam restitusi. Kita menegur anak itu, namun kita mengembalikan mereka kepada teman-temannya lagi dalam keadaan yang lebih baik, bukan dalam keadaan keterasingan. Nah, restitusi di sini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap sebuah masalah yang dia alami dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dia yang berbuat salah, maka dia juga yang mencari solusi untuk membenarkan diri. Tapi ini sifatnya kolaboratif dengan kita sebagai seorang guru. Bukan kita yang menentukan, oh kamu salah, oh kamu harus begini. Tidak. Tapi apa yang kamu lakukan, sehingga dia tahu kalau dia berbuat salah. Oh ini kesalahan saya, Bu. Lalu bagaimana cara memperbaikinya? Bukan kita. Oh berarti kalau gitu kamu tidak boleh istirahat. Bukan kita yang menentukan itu, tapi si anak. Nah terus kalau salah, lalu bagaimana enaknya? Seperti itu restitusi. Ini usaha kolaboratif antara guru dengan murid. Kita tawarkan, jadi ada diskusi. Tapi kalau anak TK atau SD, mungkin tidak tahu, Bu, gitu ya. Ditanya, diajak diskusi. Lalu gimana? Tidak tahu, Bu. Terserah Bu guru, dan saya menjawabkan. Kadang gitu ya. Terserah ada Bu. Iya. Saya mau berbagi pengalaman sebentar. Iya Bu, monggo. Mohon maaf dan mohon izin Bu, saya sebentar, saya baru ingat. Saya mau berbagi pengalaman kemarin ketika terjadi antara Zafran dan Firman di kelas saya. Ketika ada bermain balok, lalu sedang asik-asiknya ya, saya juga sedang memilih buat apa ya, ada yang buat istana, ada yang buat rumah. Tiba-tiba Zafran menghancurkan baloknya Firman, rumah-rumahan yang tinggi sudah dibuat dihancurkan sama Zafran, cempreng gitu. Wah, gimana ya rasanya yang Firman? Nangis. Gitu sampai udah tinggi deh, kalau malam gue udah tinggi. Akhirnya saya biarkan dulu. Nah setelah istirahat saya panggil mereka berdua. Saya tanyakan, Zafran kenapa kamu tadi kok? Ini contoh aja ya, contoh pengalaman sama saya dan dicocokkan nanti apakah ini sudah langkah-langkah restitusi yang dimulai. Lalu saya tanya kepada Zafran kenapa kamu kok menghancurkan baloknya itu? Tadi aku mau ajak main, mau buat bangunan bareng. Aku tidak boleh, jadi tidak boleh diajak main. Tentunya anak-anak pasti punya alasan kenapa mengganggu temannya. Jadinya saya tanyakan dulu. Benar, saya cross check ke Firman. Benar Firman, kamu tidak mau diajak? Enggak, kok enggak? Aku mau. Katanya baik bahasa Madura. Dia tidak dengar. Iya kok. Dia tidak dengar. Akhirnya, oh tuh kan, berarti kamu tidak dengar. Kalau si Firman tadi mau diajak main. Terus kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan saya ulangi kesepakatan kelas ini gimana? Saya teman. Kalau saya teman boleh menghancurkan baloknya teman. Nggak boleh. Terus apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak terjadi lagi besok? Saya tanya gitu. Ya udah, aku minta maaf. Udah cukup minta maaf. Masa cuma minta maaf? Terus udah mikir. Tidak saya kasih tahu. Jawabannya itu sangat brilian dan saya shock gitu ya, tak percaya. Iya dah, nanti tak betulkan lagi dah baloknya. Ambil muka kepala dan kok katanya yang Zafran itu. Iya dah betulkan, udah bisa main bareng bisa. Yuk sama lagi. Jadi itu juga apakah itu proses restitusi menurut saya? Bisa. Teman-teman yang menyimpulkan. Iya, nanti teman-teman menyimpulkan dengan apa yang diberikan Bu Moza. Itu adalah pengalaman saya. Jadi saya tidak langsung
tanyakan dulu, kenapa kamu melakukan itu. Jadi anak-anak memberikan ruang kesempatan kepada anak-anak untuk memberikan alasan kenapa melakukan itu. Lalu setelah itu ditanyakan biar tidak terulang lagi. Begitu. Itu pengalaman saya di kelas TK. Jadi mungkin untuk anak SD jawabannya nanti ketika kita percaya sama anak, percayalah akan ada jawaban-jawaban yang Baik, jadi begitu ya Bapak Ibu, bahwa restitusi itu adalah proses kolaboratif. Jadi bukan untuk memojokkan, menjudge bahwa kamu salah maka kamu harus begini, tidak. Tapi bagaimana kita berdiskusi dengan seorang anak sehingga anak itu, oh iya ya yang saya lakukan ini salah. Nah kalau salah, lalu bagaimana si anak juga yang memberikan penawaran. Seperti itu gambaran umum tentang restitusi. Berikutnya ciri-ciri restitusi. Seperti apa ciri-cirinya? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya Bapak Ibu, mari kita resapi kalimat ini. Bukan untuk menebus kesalahan. Saya salah maka saya akan begini. Itu menebus kesalahan. Tapi melainkan untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara si anak yang membuat kesalahan dengan yang disalahi, begitu. Juga dengan seorang guru. Karena dalam hal ini kadang gurunya yang di apa ya? Mungkin yang merasa terganggu di saat anak tidak mengerjakan tugas atau datang terlambat. Jadi bukan dengan anak yang lain, melainkan dengan guru. Yang ketiga, restitusi itu sifatnya tawaran, bukan paksaan. Oke, kalau begitu kamu tidak boleh istirahat, kamu selesaikan tugasnya. Tidak, tapi tawaran. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Itu tawaran. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mereka merasakan, oh iya ya. Nah, kata-kata oh iya ya itu kan terjadi setelah mereka melihat ke dalam diri mereka, merefleksikan apa yang mereka lakukan sehingga muncul kata-kata oh iya ya, begitu. Nah, motivasi intrinsik ini terbangun di situ. Yang kelima, restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah ini, seorang anak yang membuat kesalahan, mungkin dia ada salah satu dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nanti kita belajar mengenai 5 kebutuhan dasar. Ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, sehingga dia berusaha mencarinya dengan tingkah pola yang tidak semestinya, begitu, untuk memenuhi kebutuhannya. Keenam, restitusi ini adalah cara yang paling baik, jadi tidak menyakiti, baik menyakiti fisik apalagi perasaan dan mental. Kemudian restitusi ini fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi, bukan masalah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika mereka berbuat salah, dipanggil, mereka kembali kepada kelas, ke kelas lagi kepada teman-temannya. Mereka tidak merasa terasing. Kadang kan setelah mereka dipanggil oleh guru, datangnya mereka terasing. Mereka merasa bersalah. Teman-temannya seolah memojokkan, itu sudah buat salah, dipanggil, dihukum. Nah, habis dijemur, sehingga kembali oleh temannya diolok-olok karena mereka terasing. Restitusi tidak begitu. Mereka kembali setelah dipanggil oleh guru, mereka kembali dalam keadaan yang lebih baik, tidak asing, tidak terasingkan dari temannya. Itu restitusi. Bagaimana Bapak Ibu, tertarik dengan restitusi? Ya, ini yang semestinya kita lakukan sedikit demi sedikit. Baik. Kita lanjut kepada materi berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Yang pertama, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, kemarin kan kita biasanya buat peraturan kelas, dilarang makan dalam kelas, dilarang keluar masuk kelas tanpa izin, dan lain sebagainya. Itu pertanyaan pemantik yang pertama. Mungkin Bapak Ibu punya sebuah jawaban yang disimpan dulu, nanti kita bahas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? 2. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kenapa itu penting? Kenapa udah nggak usah keyakinan kelas? Yang penting sudah kita jalankan, kita sama-sama tahu bahwa terlambat itu tidak boleh, bahwa menyakiti itu tidak boleh. Kita sama-sama tahu. Mengapa kok keyakinan itu harus ada? Mengapa penting? 3.
Mengapa? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Kita sudah punya keyakinan kelas, bagaimana keyakinan itu berjalan efektif? Bapak Ibu sudah punya reka-reka kira-kira ya tentang ketiga pertanyaan pemantik itu? Nah, ini di sini ada pertanyaan tadi yang diletakkan oleh Bima, mengapa kita pakai helm? Mungkin jawabannya untuk keselamatan, mungkin jawabannya supaya tidak ditilang polisi, atau mungkin panas siang-siang, jadi skincare saya ini biar bisa melindungi terhindar dari polusi dan lain sebagainya. Seperti halnya mengapa kita menggunakan masker, peraturan pemerintah. Kalau tidak ditilang polisi, bukan cuma tilang SIM tapi tilang masker. Nah, yaitu atau kita menjawab untuk kesehatan atau keselamatan, melindungi kita. Atau lagi nomor 3, ya biar tidak ketemu. Saya kalau pulang duluan dari sekolah biar tidak ketemu, biar tidak ketahuan. Banyak ya, banyak kira-kira jawabannya. Baik, ini kira-kira jawaban. Kira-kira sama enggak dengan yang ada di pikiran Bapak Ibu dari pertanyaan pemantik tadi? Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya Bapak Ibu, kalau peraturan dilarang makan dalam kelas, dilarang keluar bangku, gitu ya. Kalau peraturan biasanya jelas, rinci, konkret. Tapi kalau keyakinan ini lebih abstrak sifatnya. Nanti kita bahas berikutnya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, yaitu tadi tidak rinci, universal, bersifat untuk semuanya, semua kalangan yang ada di dalam kelas itu, universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalkan dilarang keluar bangku, itu kan kalimat negatif. Kalau keyakinan kelas itu positif. Apa? Kalau dilarang keluar bangku, kalimat positifnya bagaimana? Tertib di dalam kelas. Misalkan begitu ya. Ya, keyakinan kelas sifatnya lebih positif, kalimat yang positif. Berikutnya, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Banyak peraturan, saking banyaknya mereka jadi sebel, muak. Banyak sekali peraturan ini. Gimana caranya saya bisa melakukan itu? Gitu ya. Nah, sedangkan keyakinan ini lebih sedikit, lebih simpel, sehingga memungkinkan anak-anak lebih patuh. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Bukan hanya guru yang membuat, tapi guru dengan murid, kesepakatan. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali. Keyakinan kelas tidak kaku. Keyakinan kelas yang sudah dibuat itu ditinjau sewaktu-waktu. Misalkan berkala ya, misalkan 3 bulan sekali, atau 6 bulan, atau 3 bulan, begitu. Itu keyakinan kelas. Baik, kita lanjut prosedur pembentukan keyakinan kelas. 1. Mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat. 2. Mencatat semua masukan dari warga kelas, ditulis di papan. 3. Menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif seperti tadi ya. Contoh, kalimat negatif, jangan berlari di kelas, dirubah menjadi positif, berjalanlah di kelas. Ya, gitu ya. Artinya sama, tapi kalimat negatif dan kalimat positif. Terakhir, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya, ajak warga kelas untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Nah, dari keyakinan yang kita buat dengan kalimat positif tadi, kita tinjau ulang, lalu kita buat sebuah nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Misalkan itu tadi, berjalan di kelas, ya. Kalimat positif, jangan berlarian di kelas. Kita ubah kalimat positif. Kalimat negatif, jangan berlarian di kelas. Kita ubah kalimat positif, berjalanlah di kelas. Ya. Nah, itu nilai kebajikan apa yang tertanam yang ada pada berjalanlah di kelas. Itu kita temukan. Di sini kita menemukan saling menghormati. Ya, atau nilai kebajikan hormat. Nilai kebajikan yang ditemukan dari berjalan di kelas atau jangan berlarian di kelas adalah menghormati. Di sini ada nilai kebajikan menghormati. Maka nilai menghormati itu yang kita cantumkan dalam keyakinan kelas. Bukan lagi berjalan di kelas dengan tertib. Bukan lagi itu, tapi nilai kebajikan
yaitu saling menghormati. Baik itu menghormati guru, menghormati teman, menghormati lingkungan. Ini namanya Apa saja yang bisa dilakukan? Nah, Menghormati orang. itu. Seperti itu. Ya, namanya kebajikan universal itu tadi. Nilai kebajikannya yang kita tulis. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Ini contoh keyakinan kelas yang saya buat. Ada keyakinan kelas 4A, keyakinan kelas 4B, 4C dan 4D. Contoh. Di sini saya membuat satu nilai kebajikan yaitu santun. Santun, nilai kebajikannya santun. Bagaimana isinya? Kami yakin berkata dan bersikap santun kepada orang lain akan membuat hidup kita lebih indah. Nah, ini yang terkandung di dalamnya adalah jangan suka berkata jorok misalkan, jangan berkata yang ngelama misalkan, jangan berkata sembarangan. Ini yang terkandung di dalamnya. Cuma kita kemas dengan istilah atau ungkapan suatu nilai kebajikan yang kita sepakati bersama, santun. Ada lagi di sini, menghargai diri sendiri dan orang lain membuat kita lebih terhormat. Ini mengajarkan kita supaya tidak suka mengolok-olok, kita tidak suka membedakan teman yang berbeda dengan kita. Ada lagi di sini, mandiri dapat menumbuhkan inisiatif positif terhadap lingkungan. Ya, jadi ini mengajarkan kita untuk mandiri, untuk tidak selalu bergantung, baik itu kepada ibu guru, bapak guru, maupun teman-teman kita. Ada juga kebersamaan mengantar kita pada kesuksesan dan kebahagiaan. Ini mengajarkan anak-anak supaya senang bergotong royong, baik dalam hal piket maupun kerja kelompok dan yang lain-lain. Seperti itu contohnya ya Bapak Ibu. Baik, cukup saya kira keyakinan kelas. Kita lanjut materi berikutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Mohon maaf kalau misalkan tadi dibahas tidak selesai, dilanjutkan pendalaman sekarang. 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut ilmuwan yang meneliti, setiap manusia dewasa maupun anak-anak memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. 4, kebebasan, dan 5, kesenangan. Semua manusia punya 5 kebutuhan ini. Ini hanya sebagai simbol ya Bapak Ibu. Sebenarnya kebutuhan kita banyak. Butuh untuk beli garam, beli gula, beli bensin, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ini hanya perlambang atau simbol. Bagaimana penjelasannya? Yang itu, nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup artinya kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kita sudah bisa membayangkan ya seperti apa kebutuhan ini. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, dan diakui atas prestasi dan keterampilannya. Kebutuhan kebebasan, yaitu bebas adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan apabila hidup kita tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya ya. Ini konsepnya. Sekarang kita kembali ke depan. Contohnya nih, kita ini Bimo. Ketika kita melihat anak kita ada yang melakukan sebuah kesalahan, ya, ini hubungannya dengan seperti restitusi tadi. Ketika ada anak didik kita yang melakukan sebuah kesalahan, entah itu tidak mengerjakan tugas, datang terlambat, mengganggu temannya dan lain sebagainya, maka itu pasti ada suatu kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi. Salah satu atau mungkin kelimanya, itu yang nanti kita cari pada segitiga restitusi.
solusi, ya. Itu yang kita cari. Karena dengan kita mengetahui kebutuhan apa yang berusaha dia penuhi, maka kita akan mendapatkan solusinya bersama-sama. Begitu. Baik, kita bisa belajar dari sini. Bimo seorang anak TK. Dia selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan sering lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Ya, menurut Bapak Ibu bagaimana? Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Bimo menjawab, aku senang main kejar-kejaran dengan Bu Guru, seru. Ya, Bimo menjawab, aku senang main kejar-kejaran dengan Bu Guru, seru. Kira-kira dari jawaban Bimo yang seperti itu, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo? Apakah penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta, dan kasih sayang? Kesenangan, ya. Nah, berarti kita perlu memberikan sesuatu yang menyenangkan terhadap Bimo. Begitu. Kalau kita tahu apa yang dibutuhkan oleh Bimo. Beda lagi apabila jawaban Bimo begini, ibu kejar aku ya, karena ibu guru kan sayang aku. Perhatian, rasa cinta dan kasih sayang. Berarti kalau anak didik kita bilang begitu, Bu Rinda kejar aku dong, Bu Rinda kan sayang aku, ayo dong kejar aku. Berarti anak itu butuh perhatian dan kasih sayang yang mungkin belum dia dapatkan atau sedikit dia dapatkan di rumah. Begitu ya. Tahu jawaban Bimo begini, aku hebat kan, bisa bikin Bu Guru kejar aku. Apa ini? Penguasaan, ya. Penguasaan, dia ingin menunjukkan bahwa aku bisa. Dia butuh pengakuan terhadap itu. Ada lagi jawaban, aku bosen belajar morning terus di dalam kelas. Berarti Bimo butuh apa? Butuh sesuatu yang lain. Butuh sesuatu yang lain, butuh bebas dia. Ya, butuh sesuatu yang baru. Nah, di sini Bimo ini mungkin terjadi pada anak didik kita. Ya, yang mungkin jawabannya semuanya tidak sama. Mungkin ada yang menjawab, aku senang dikejar Bu Guru, aku hebat kan bisa bikin Bu Guru kejar aku. Nah, dari jawaban itu kita akan mengetahui, oh anak ini butuh apa. Jadi kita dengan mengetahui kebutuhannya, kita bisa memberikan solusi. Contoh lagi, ini SD. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Bu Rani gurunya. Ini mungkin ya terjadi ya pada anak didik kita. Kira-kira apa yang berusaha ditunjukkan oleh Dinda ini? Dinda menjawab begini, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara dan gak seru jadinya. Apa? Berarti yang diinginkan oleh Dinda? Belajar dan bermain. Kebebasan. Iya, belajar dan Kebebasan. Ya, bisa seperti itu. Ada lagi jawabannya Dinda. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Sehingga dia bikin onar. Dia gak senang, dia nangis. butuh pujian. Butuh pujian, perhatian. Ya, ada anak kita yang seperti itu ya. Ada anak kita. Wah, baju kamu sekarang baru ya. Wah, sepatu kamu sekarang baru. Ada anak yang senang dibegitukan ya. Iya. Atau kenapa Dinda sampai nangis di rumahnya? Jawaban Dinda, aku sebel mah, gambarku tidak rapi. Malah Bu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Sebel katanya. Protes. Gambarnya jelek, ditunjukin di depan teman-temannya. Berarti dia protes karena penguasaan. Ya, dia gagal tapi kok ditunjukkan kepada teman-temannya, kan menjatuhkan harga diri gitu ya. Berarti dia butuh penguasaan. Ada lagi, aku bosen masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin Bu guru aja. Kebebasan. Nah, dari sini Bapak Ibu guru sudah paham ya maksud dari 5 kebutuhan dasar yang diterapkan kepada anak didik kita, yang mungkin terjadi pada anak didik kita. Nah, mungkin ini tidak perlu saya bacakan lagi ya. Ini contoh kasus lagi. Itu 5 kebutuhan dasar. Baik, dari 5 kebutuhan dasar itu terakhir nanti ada segitiga restitusi, ada 5 posisi kontrol guru. Ini yang sering terjadi. Ini bukan masalah benar atau salah. Oh, ini posisi kontrol yang salah, tidak boleh dilakukan. Bukan perihal itu.
Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Penghukum ini biasanya patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, atau kamu selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Pernah nggak kita ngomong gitu sama murid kita? Di saat itu kita sedang memposisikan kita sebagai penghukum. Kita mengatakan dengan tegas, kamu begini, kamu begitu. Di saat itu posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai teman. Pernah nggak kita bilang, ayolah bantu demi Bu Guru, atau ayo ingat tidak selama ini Bu Guru sudah melakukan apa sama kamu, atau ya sudah apa, nanti Ibu bantu bereskan. Pernah seperti itu? Pernah. Kita memposisikan kita sebagai seorang teman kepada murid. Baik, pemantau. Ada anak melakukan salah, kita bilang, nah peraturannya apa? Kamu masih ingat peraturannya? Atau, nah Danis, apa yang kamu lakukan? Apa yang sudah kamu lakukan tadi? Atau, Danis, kamu tahu sanksi dan konsekuensinya apa? Kita bersifat sok tegas, ya bukan sok tegas, mungkin memang tegas. Kamu tahu konsekuensi dari kelakuan kamu? Pernah kita melakukan itu? Pernah ya? Kita memposisikan kita sebagai pemantau. Ada lagi, pembuat rasa bersalah. Danis, Ibu sangat kecewa sekali sama kamu, nah. Masa sudah berapa minggu surah takbir dah hafal-hafal, Guru kecewa. Ya, pernah gitu ya? Atau berapa kali Bu Guru harus beritahu kamu, nah, tentang hal ini? Atau, nah, iya, gitu ya. Pernah ya? Atau gini, Dita, gimana coba kalau orang tua kamu tahu tentang hal ini, bukankah mereka akan sedih? Pernah ya? Ini memposisikan kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kan anak jadi merasa bersalah. Oh, kasihan Bu Guru, gitu ya. Kasihan orang tuaku, gitu. Ini pernah kita lakukan. Yang kelima, manajer. Manajer ini menurut peneliti, menurut ilmuwan, siapa dia, Nagosen ya Bu Ima, adalah posisi yang paling tepat, yang paling baik. Tapi tidak melulu harus ini yang kita lakukan. Tidak, kita memungkinkan kadang jadi penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah. Tapi di manajer ini yang paling baik. Sebagai seorang manajer, nih contohnya, apa yang kita yakini kembali pada keyakinan kelas yang kita buat. Ada anak berbuat salah, Danis, apa yang sudah kita yakini, keyakinan kelas kita, misalkan apa? Kalau tidak hafal misalkan, apa keyakinannya? Apa ya? Tertib misalkan, menghormati. Nah, itu membuat Danis mengerti bahwa ternyata dengan saya tidak berusaha menghafal, saya tidak menghormati Bapak Ibu Guru, saya tidak menghormati materi ini, begitu. Maaf ya Bu Hilmi. Yang terpandang, yang apa? Yang kelihatan di mata saya ya Bu Hilmi ya. Maaf ya. Apakah kamu meyakininya? Ditanyakan kembali. Apakah kamu meyakininya? Iya Bu, saya yakin bahwa menghormati itu baik untuk kita lakukan. Seperti itu. Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Misalkan Danis melakukan sebuah kesalahan, ditanyakan kesediaannya, apakah kamu bersedia? Nah, ini posisi manajer ini yang sesuai dengan restitusi itu tadi. Ya, sesuai dengan restitusi. Jadi kita tidak menjudge kamu itu salah. Kamu sudah tahu kan hukumannya, silahkan. Nah, misalkan hukumannya keluar kelas, kamu sudah tahu kan hukumannya, silahkan. Kita kadang tegas begitu ya sebagai seorang guru. Biasanya di kelas tinggi, kalau kelas rendah jarang kita begitu. Biasanya. Begitu ya. Ya mungkin karena pengalaman. Ya gitu. Nah, tapi sebagai manajer kita tidak seperti itu. Kita tanyakan, apa yang terjadi, mengapa kamu berbuat itu, ditanyakan alasannya. Dengan kamu berbuat itu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu lewati, yang sudah kamu lampaui, yang tidak kamu lakukan. Membuat mereka berpikir, oh kalau saya lanyala ke teman, apa lanyala?
Mengganggu teman berarti saya melampaui keyakinan kelas tidak menghargai. Saya tidak menghargai ya Bu. Begitu dia jadi sadar. Ya, apakah kamu ingin memperbaiki ini? Iya ya Bu. Seharusnya bagaimana? Seharusnya saya menghargai teman saya. Saya tidak boleh mengganggu dia. Ini sebagai manajer kita berdiskusi dengan teman sehingga membuat mereka menyadari kesalahannya dan tahu solusinya. Lalu solusinya gimana? Si anak itu sendiri yang nanti mendapatkan solusi itu. Itu manajer. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira masih mau mempertahankan kita menjadi sebagai penghukum yang sok tegas begitu? Atau pemantau? Atau kita memelas-melas? Ayolah nak, kasihan Bu Guru. Bu Guru ini sudah tidak tidur semalaman buat media belajar buat kalian. Terus kalian tidak mau memperhatikan. Kadang-kadang kolaborasinya dibutuhkan. Nah, benar sekali Bu Linda. Kita lihat situasi dan kondisi anak itu. Iya. Mana kita harus menghadapi yang itu. Iya, saya setuju dengan Bu Linda. Saya setuju dengan Bu Linda. Kadang ada ya Bu Linda, anak yang ketika itu pada kondisi itu tidak bisa diajak berdiskusi. Betul. Ya, ketika itu tidak bisa diajak berdiskusi, tapi butuh kita menjadi pemantau. Penghukum. Ya, bahkan penghukum. Kalau terlalu. Nah, kita lihat kondisinya. Atau kita tidak bisa menjadi sok tegas. Kita berusaha menjadi teman sekali-kali gitu ya. Ya, nah dari sini Bapak Ibu sudah punya pandangan. Yang jelas katanya manajer ini memang yang paling baik. Ya. Kita lanjut. Kita sudah masuk pada segitiga restitusi. Restitusi tadi sudah kita bahas 5 kebutuhan dasar dan 5 posisi kontrol serta 5 kebutuhan dasar itu. Ini hubungannya puncaknya di sini. Segitiga restitusi. Bagaimana kita menghadapi anak kita yang membuat suatu kesalahan mungkin ya dalam tanda kutip. Ada langkah-langkahnya segitiga restitusi. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Misalkan ada anak yang mengganggu, ada anak yang mengganggu temannya. Kita bisa seperti ini. Iya, ibu paham apa yang kamu lakukan. Setiap orang pasti pernah melakukan itu. Atau ya, ibu tahu kamu ingin membela diri. Mungkin awalnya dia dicak-cake sehingga dia langsung main tangan, langsung tonjok begitu ya. Ya, ini namanya validasi tindakan. Iya, ibu paham kamu berusaha melindungi diri kamu, gitu ya. Ini pertama, validasi tindakan. Kita bisa mengatakan itu. Kita bisa memunculkan rasa empati kita kepada si anak yang berbuat salah itu tadi. Ya, ibu juga pernah seperti itu. Nah, ini validasi tindakan. Sehingga membuat anak itu, oh ini bukan lawan ini. Yang di depan saya bukan lawan. Ya kan? Ya. Tapi kalau sudah jelas, kamu itu berbuat salah, si anak pasti lawan ini, lawan. Ya kan? Seolah di depan itu lawan. Tapi kalau kita bilang begitu, ya ibu juga pernah berbuat seperti itu. Atau mungkin kalau ibu di posisi kamu, mungkin ibu juga akan begitu. Ini validasi tindakan. Sehingga kita berdamai dulu dengan si anak. Oh ini teman, ini kawan, gitu ya. Murid akan berpikir begitu. Berikutnya, menstabilkan identitas. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Ini menstabilkan identitas. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita harus tahu dulu, kita teliti mengapa si anak itu melakukan itu. Tadi 5 kebutuhan dasar ya, kita teliti apa kebutuhan yang ingin dia penuhi. Kemudian kita tanya alasan kenapa kamu itu, sehingga kita tahu apa kebutuhannya. Lalu kalau kita sudah tahu, adakah cara yang lebih efektif untuk bisa memenuhi kebutuhan itu? Misalkan dia butuh perhatian temannya. Apakah dengan merampas makanannya? Karena dia tidak diperhatikan, dia dikacangin, dia gak ditemenin, dia teman-temannya maunya main sama dia, aku gak ditemenin, sehingga dia butuh perhatian. Ketika ada temennya yang makan-makan langsung dirampas, minta ya, langsung diambil. Ternyata dia butuh perhatian. Nah itu ditanyakan. Nah, apakah kira-kira hanya dengan cara itu kamu bisa mendapatkan perhatian dari teman-temanmu? Atau ada cara lain? Itu membuat anak kan berpikir, oh iya ya, kok aku ngerampas? Mungkin aku bisa dengan cara ini, cara itu. Membuat anak-anak berpikir. Nah ini proses menstabilkan identitas. Begitu, membuat anak-anak berpikir. Terakhir,
yaitu menanyakan keyakinan. Tentu kita sudah harus buat keyakinan kelas sebelumnya. Keyakinan apa yang telah kamu lampaui? Begitu. Sehingga anak-anak ingat keyakinan yang ada di kelas yang ditempel besar-besar. Iya ya Bu, apa ya? Saya tidak menghargai, saya tidak menghormati teman ya Bu ya. Mereka bisa tahu atau kita bantu mengarahkan. Nah begitu, nah kalau kamu sudah tahu, kamu ingin memperbaiki ini, iya Bu, gimana caranya? Iya Bu, saya mau minta maaf Bu, misalkan. Iya Bu, saya mau minta maaf. Sungguh minta maaf ya. Wah sangat terpuji niatmu nak. Kita beri pujian, kita apresiasi niatnya Ibu. Lalu selain minta maaf apa lagi? Iya Bu, saya kalau mau main sama teman saya tidak begitu lagi, saya tidak merampas-rampas lagi. Saya kalau pengen makanannya saya mau minta. Saya kalau pengen mainnya saya langsung gabung aja dengan mereka tanpa harus minta ayo main sama aku. Tapi saya harus langsung gabung dengan mereka. Bisa jadi mereka kan begitu ya, sadar dari menanyakan keyakinan ini. Nah itu segitiga restitusi. Bukankah indah ya pada waktunya kalau kita sudah bisa melakukan itu? Ya, kita mengajak berdiskusi anak didik kita. Ketika saya berdiskusi di ruang kolaborasi, bahkan Bu Ima bertanya, Pak, apa bisa anak-anak diajak diskusi? Apalagi anak TK, Pak. Apakah bisa? Ternyata Bu Ima menerapkan bisa. Ternyata bisa ya. Ternyata Bu Rinda, coba Bu Rinda atau teman-teman yang lain dari penjelasan restitusi ini pernah nggak melakukan ini, tapi tidak tahu kalau itu namanya restitusi? Iya. Iya, Bu Rinda bisa berbagi ya Bu Rinda? Iya, monggo Bu Rinda. Baik, silakan Bu Rinda. Saya tidak tahu bahwa itu namanya restitusi, tapi saya berusaha bagaimana caranya anak mengkondisikan dari keadaan protes dia kepada temannya. Ini kebetulan terjadi tadi. Tadi putranya Habib yang baru pindah itu ke saya. Bu Rinda, apa nak? Itu Bu Rinda, si Bunga itu nakal. Kenapa kok nakal? Dipindah saja, saya sempit tempat duduknya, biar Bunga tuh duduk di belakang. Terus saya lihat kondisi bangku tadi itu, kondisi bangku itu sudah penuh, ada hanya satu di pojok di belakang. Zenia, kalau Zenia begitu kan kasihan Bunga kecil. Kalau dibanding badannya dengan Zenia, masih tinggi Zenia. Kenapa? Nakal. Apanya yang nakal? Saya dibuat sempit duduknya. Nah, dia bilang seperti itu. Terus setelah itu saya bilang, sini Zenia, sesama teman tuh harus saling menyayangi. Bunga kecil, sama-sama ingin sekolah, sama-sama ingin mendapat pelajaran dari Bu Guru. Gimana kalau coba sekarang gimana kalau Zenia yang di belakang? Aku nggak mau Bu Rinda, kan sama-sama di depan. Zenia aja tidak mau, kenapa harus Bunga yang di belakang? Bunga kan badannya lebih kecil, kan kasihan. Iya, coba sesama teman harus sayang, saling menyayangi, tidak boleh berbuat seperti itu. Kan kasihan. Lama-lama, iya dah Bu, ayo Bu Rinda lihat dulu. Iya dah Bu Rinda, saya tetap di depan. Tasnya aja ya digeser. Nanti kalau kita sama-sama geser diatur posisinya kan enak. Nanti sama-sama tidak sempit. Iya, gimana Zenia? Mau? Iya dah Bu Rinda, aku mau. Mungkin di situ ada alasan kesalahannya dia, kenapa harus mengusir temannya ke belakang, sementara dia sendiri ketika mau dipindah ke belakang tidak mau. Nah, akhirnya yang saya sampaikan, nah begitu dalam satu kelas kan sama-sama anak Bu Rinda kalau di dalam kelas. Jadi Bu Rinda sayang sama Zenia, sayang sama Bunga, sama-sama satu kelas Bu Rinda sayangi. Itu yang saya lakukan tadi. Terima kasih banyak Bu Rinda. Ya, padahal Bu Rinda bukan CGP, padahal Bu Rinda melakukan restitusi, tapi ternyata sudah melakukan teknik
itu. Untuk anak kelas 1 lagi diajak berdiskusi, ternyata bisa ya Bu Rinda. Bu Rinda ngajak berpikir. Jadi bukan menentukan Sania tidak boleh begini, Sania jangan begitu, bukan. Tapi mengajak berpikir kepada Sania sehingga menimbulkan kesadaran. Oh iya ya Bu, saya harusnya begini, saya harusnya begitu pada diri saya sendiri. Yaitu salah satu contoh restitusi. Iya, sadar dengan sendirinya. Jadi kita hanya ngasih pancingan-pancingan ya Bu Rindanya, ngasih pancingan mereka jadi sadar sendiri. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga pernah melakukan itu, saya kira. Tapi mungkin di dalam segitiga restitusi ini jadi lebih terarah, ada tahapannya dan tidak harus urut, boleh dibolak-balik, tidak harus urut. Validasi tindakan yang salah dulu, kemudian menstabilkan identitas, terakhir menanyakan keyakinan, tidak harus, boleh dibolak-balik seperti itu ya. Nah, silakan Bapak Ibu menikmati ini, dicoba. Saya sudah mencoba, Bu Ima sudah mencoba sesuai dengan segitiga ini. Mungkin Bapak Ibu juga bisa mencoba sesuai dengan segitiga ini. Saya dan Bu Ima punya videonya, nanti kami bagikan ya. Coba dilihat, kira-kira mungkin bisa menginspirasi. Ini bukan masalah, oh ini benar, oh ini kurang benar, tidak ya Bu Ima ya. Tapi mungkin dari video itu bisa menginspirasi Bapak Ibu berbuat hal yang serupa, mempraktekkan segitiga restitusi. Nanti kita bagi linknya ya Bu Ima. Ya, baik Bapak Ibu. Iya, langsung ke ini sudah dijelaskan semua. Sudah selesai Bapak Ibu. Kita apa mau sharing dulu? Gimana? Monggo, kita sharing dulu sesi tanya jawab dari budaya positif yang pertama, disiplin diri, disiplin positif tadi sampai pada segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu, kami mohon umpan baliknya. Boleh berupa pernyataan saja, tanggapan, atau boleh pertanyaan, atau mungkin berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Monggo silakan. Bapak Ibu, ini saya punya anket, tidak untuk dikumpulkan juga boleh ya, misalkan ya. Ini ada daftar kebutuhan Anda terkait dengan kebutuhan 5 kebutuhan dasar tadi. Coba dituliskan gitu ya. Sebenarnya kebutuhannya banyak, tapi tergantung dengan simbol-simbol tadi, 5 kebutuhan dasar, kebutuhan survive, kebutuhan diterima, disayang, kebutuhan menunjukkan rasa bisa, kebutuhan dasar rasa senang dan bebas. Dari Bapak Ibu sendiri dituliskan di sini ya. Untuk saya bisa memenuhi kebutuhan saya diterima dan disayang itu apa? Misalkan suami menyayangi saya atau gimana lah gitu ya. Kebutuhan dasar bisa menunjukkan power, misalkan diakui oleh kepala sekolah tentang apa-apa gitu deh ya, sejujurnya gitu loh. Ya ini saya bagikan. Baiklah, terima kasih Bu Muza dan terima kasih teman-teman semua yang hari ini bersedia berbagi belajar. Cuma saya pengen mereview yang tadi saya berikan ya, kita bahas bersama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Kita kan sudah belajar nih. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Benar, 100. Berarti pinter-pinter kan? Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kenapa konsekuensi? Betul sekali, karena sebagai konsekuensi murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ternyata betul semua ada. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Sudah betul semua. Terus ini berarti kalau sudah betul semua, apa sih perbedaannya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu lebih condong memberikan tindakan yang
kita membiarkan anak untuk tidak membayar konsekuensi yang dilakukan, sama saja kita dengan membiarkan dia tidak sadar dengan kesalahannya. Berarti sudah betul, sudah dapat 100. Tepuk tangan untuk teman-teman guru hebatul Ansor. Jadi kita sudah dari saya bisa menyimpulkan kalau hubungan itu tidak ada hubungannya. Ini kan keren. Ada yang menjawab lagi mungkin. Boleh? Ada yang memandang konsekuensi. Boleh? Bu ini silakan. Kalau hukuman yang saya telah dari tindakan guru ini lebih ke jangka yang masih butuh waktu yang tidak langsung, secara tidak langsung, dan tidak berhubungan dengan apa yang dia lakukan. Sedangkan konsekuensi bersifat langsung dan berkaitan dengan yang dilakukan oleh murid. Tepuk tangan buat Ibu ini. Terima kasih. Kita sekarang sudah mengerti ya. Saya ingin bertanya bagaimana belajar kita hari ini. Apa yang didapat? Apakah ada sesuatu yang baru, paradigma baru? Restitusi. Lalu apa lagi? Disiplin positif. Lalu apa lagi? Segitiga restitusi. Dari 5 kebutuhan dasar, betul. Hukuman dan konsekuensi yang barusan kita bahas, dan teori kontrol, bahwa segala sesuatu yang mengontrol adalah diri sendiri. Terima kasih semua. Saya kembalikan kepada teman CGT saya sekaligus moderator untuk menutup kegiatan kita siang hari ini. Ya baik, sekalian saya berdiri saja dan usah duduk ya Bapak Ibu. Saya mulai tadi ini nyebutnya Bapak Ibu, kadang teman-teman, ada apa ya. Memang Bapak Ibu memang Bapak Ibu guru. Ada yang Bapak Ibunya anak-anak, ada yang belum jadi Bapak Ibunya anak-anak. Juga teman-teman saya. Ya terima kasih banyak ya teman-teman, karena dengan ini karena terus terang sebelum acara kegiatan ini pemahaman saya terhadap budaya positif juga belum 100%. Terus terang, walaupun saya sudah eksplorasi konsep, juga sudah berdiskusi dengan teman yang lain dan fasilitator saya semuanya, saya belum 100%. Itu bagaikan puzzle yang saling melengkapi. Saya dapat teorinya, saya coba terapkan di kelas, dan saya mencoba berbagi. Ini semakin lengkap ya Bu Ima, semakin melengkapi pengetahuan diri saya sendiri. Dan saya berharap juga begitu pada teman-teman. Jadi menambah pengetahuan dan bisa menjadi inspirasi. Oh saya mau gini, oh saya mau begitu. Ya Bu Nadia ya. Ya terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini semua menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semuanya, terutama pengabdian kita kepada anak didik kita dan lembaga kita tercinta Yayasan Nurul Ansor. Sekian dulu dari kami. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat, dan apabila ada kesalahan serta kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.